Smile TV. Oke, ketemu lagi dengan Smile, lagi berbagi pengalaman, berbagi kebahagiaan di Experience Tourism Explorer. Jadi di sini kita sengaja datang menemui sahabat saya, keluarga saya, my brother saya, yaitu Mr. Raul. Kita sambut bersama-sama. Cici. Halo brother, sehat? Halo, sehat. Sampai sekarang masih sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ini brother, jadi kita sengaja berkunjung ke tempat you. Udah lama-lama sih sebenarnya kita pengen ngobrol, masuk ke dalam podcastnya Smile, untuk berbagilah ke teman-teman pemirsa penikmat Smile TV. Sebenarnya sih Erik Smile TV, tapi lebih enaknya Smile TV saja. Gitu brother. Jadi berhubung kita sama-sama bergerak dalam kondisi wisata yang kayaknya sih nggak ada masalah kita berbagi tentang wisata, ke depannya bagaimana, arahnya bagaimana. Karena yang Smile tahu bahwasanya adalah you pertama dari umur mungkin 9 tahun sudah mengenal tentang itu wisata. Yang keduanya bergerak di kepemanduan, mungkin panduan khusus atau mungkin yang kurang khusus atau dan sebagainya lah. Dan akhirnya sekarang Smile dengar you sudah memberikan satu wahana tertentu yang private. Benarnya kalau dari awal perwisata itu terbentuknya dari orang tua. Jadi dari awal dasar perwisata dari mama, dari orang tua, namanya Tintin. Jadi My mother. Jadi yang Lost Man Tintin itu you punya brother? Iya, boleh dibilang gitu lah. Jadi di Tintin itu terseliplah nama my mother ya, you mother ya. Oke. Ini gimana sih sebenarnya kok bisa pengambilan nama Tintin? Karena kalau kita dalam kategori nama, brandingnya nama itu Tintin sangat luar biasa brother. Coba menurutnya gimana nih? Kalau nama Tintin itu untuk branding memang luar biasa, karena ada salah satu kartun dari Belgia. Ya. Yang kartun Tintin Adventure. Iya, betul. Lebih diri semua. Betul. Ya, siap. Yang ada juga anjingnya. Iya. Yang namanya Milu. Iya. Tapi di sini bukan ada anjingnya, cuma Tintin aja. Oke, gitu. siap. Jadi dari awal dasar perwisata itu datang dari orang tua. Oke. Yang pertama di Bungus dan Carlos juga kan gitu. Kalau daerah Bungus ya? Iya, daerah Bungus. Daerah Bungus itu di mana tuh? Di Sumatera Baratnya atau gimana? Di Sumatera Barat, tapi di selatan Padang, 1 jam dari Padang. Oke, boleh. Yang masyarakatnya ya masih ya gaya hidupnya stylenya bisa bertahan hidup dari nelayan, dan di sawah juga, karena pemerintahan waktu dulu nggak ada. Maksudnya nggak ada pemerintahan atau bagaimana? Nggak ada pemerintahan, cuma Pak Desa lah. Oke, siap. Yang secara kampungnya. Ya. Jadi waktu dibuka itu tahun 1984. Lama kali ya. Nah, pas kelas 1 SD lah. Oke. Tapi udah kenal juga, tapi belum mendalami gitu. Ya kan, yang anak kecil gitu ya. Anak kecil yang sebelumnya cuma main kelereng. Ya. Tapi intinya adalah udah mengenal itu wisata yang seperti itu. Coba pemirsa kita semuanya, halo pemirsa semuanya, kita akan coba kupas kulap semuanya dari 6 tahun sampai sekarang, yang kondisinya sekarang brother saya ini adalah salah satu penggiat wisata yang sudah cukup lumayan sukses di bidang wisata minat khusus. Dan terutama sekarang saya lagi berada di salah satu kotejnya yang nuansa alam. Jadi gini, dari dasarnya wisata itu kalau kita terjun ke wisata yang sebenarnya itu umur 11 tahun atau 12 tahun. Oke. Belajar bahasa Inggris. Ya. Jadi arahnya wisata yang kita kerja itu ke pulau-pulau dekat Bungus. Jadi lebih ke arah Merin gitu? Ya, Merin apalah? Island ya? Island. Untuk menuju pulau sekitar nih. Memang dulunya karangnya sangat bagus. Pas pertama guiding itu ada sesuatu waktu itu kita dapat cewek. Oke. Jadi motivasi. Yes ya. Udah kalau ngomong cewek ini semangat semuanya. Udah pada mulai, tapi ngomong cantik tidak. Gini. Sesuatu tuh ada motivasi, kalau nggak ada sesuatu depannya. Ya, udah pasti. Kalau nggak ada cewek mungkin kita nggak mau untuk mengerjakan sesuatu kan gitu. Wah, siap. Jadi ada motivasi dapat cewek orang Prancis.
Widih, bule coy. Bule. Oke, siap. Di kota Tunus, kan gitu. Iya. Jadi awal dasarnya dari sana lah, pelan-pelan, keinginan lebih gitu kan. Bahasa Inggris dikit jadi banyak. Oke. Karena tiap hari belajar dan belajar. Oke, siap. Ya kan? Terus juga bahasa Prancis dikit-dikit. Dan dasarnya di sana lah. Jadi nggak cukup untuk guiding aja. Oh, jadi tidak cukup hanya sekedar memandu saja? Bukan, tapi kita harus mempelajari sifat mereka juga. Oke. Karena rata-rata yang kita bawa tuh bule dari luar. Oke, memang kalau saya dengar sih antara wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara itu ada perbedaan yang sangat mencolok gitu ya? Atau bagaimana itu, Brother? Kalau untuk wisatawan dari luar dan dalam memang sangat mencolok kali. Perbedaannya gitu ya? Perbedaannya kita bukan nyalain orang kita, enggak. Oke. Pertama dari segi kebersihan. Oke. Higienis ya, higien ya? Ya, dari segi plastik. Oke, ya kan? sampah dan sebagainya gitu ya? Sampah. Jadi memang orang luar tuh lebih disiplin. Oh, keseluruhan orang luar atau bagaimana tuh, Brother? Rata-rata 80% orang luar tuh menjaga kebersihan. Oke, siap. Menjaga alam juga, Oke. hutan juga, semua yang ada yang di negara Indonesia, spesial Sumatera Barat, itu dia mau, biarpun dia berkunjung ke Indonesia, ke Sumatera Barat, dia nggak mau buang sembarang tempat. Nah, untuk sampahnya gitu ya? Untuk sampahnya. Karena mungkin kebiasaan mereka mungkin seperti itu gitu ya? Mungkin. Nah, kalau di kita, masyarakat Indonesia, masyarakat Sumbar, terutama, kita sendiri, saya sendiri, karena dari dulu saya dididik tidak mencintai sampah, artinya ya sudah sampah pakai, udah kita buang gitu. Kalau bisa sambil tidur aja udah buang sampah kayak gitu. Nah, mungkin di masyarakat luar sana mungkin ya itu udah ditata, membuang sampah akan merusak dan sebagainya, dan mungkin kayak gitu ya, Brother, atau gimana? Mungkin, tapi ya pemahaman mungkin masyarakat kita belum paham Ya. untuk kedepannya, Ya. gitu kan. Bukan kita nyalain masyarakat kita, enggak. Oke, siap. Karena sadar wisata tuh masih kurang. Kalau sadar wisata dah bagus, tapi dia akan menjaga tempatnya masing-masing. Sebagai orang yang mencintai wisata, di situ mungkin ada sekelumit, ini bisa dijadikan bisnis atau bagaimana itu, Brother? Ya, pada awal dasarnya kesenangan, Ya, hobi ya. hobi, Ya, akhirnya bisa jadi bisnis ya. Oke. Dasarnya di sana. Oke, jadi intinya sahabat semuanya adalah kita melakukan kegiatan yang bersifat bisnis itu harus dari hobi dulu. Karena hobi kalau udah dibayar itu baru luar biasa. Begitu, Brother? Betul sekali. Siap. Tapi ngomong-ngomong, Brother, by the way Tuesday, waduh. By the way Tuesday. Iya, by the way itu ngomong-ngomong, kita kan udah tadi masalah wisata marine. Dari sejak kapan you benar-benar melakukan bisnis yang tadinya hobi terus ke arah bisnis? Itu. Sejak umur 14 lah. Itu udah memandu dan udah benar-benar dijiwai gitu ya. Udah. Menghasilkan. Oke, mohon maaf. Pertama kali you digaji memandu itu berapa? 95, 10.000, kurang lebih sekitar 100.000 lah kalau sekarang ya. Atau berapa nih kira-kira? Kalau di ukuran ini? Ya sekitar 60-an lah. Oh, 60. Oke, siap. Nah, dari segi itu otomatis itu kan udah beberapa kali ada bawa tamu dan sebagainya di wisata marine nih. Apakah hanya sekedar marinnya saja atau kemana? Ya itu terbagi juga. Kita kadang-kadang buat wisata marine. Jadi setelah wisata marine ini udah dibentuk juga, maksudnya udah paham semua wisata marine. Jadi kita bergerak ke wisata alam. Alam darat, gitu kan? Lihat alam sekitarnya yang berada di Sumatera Barat. Contohnya bunga rafflesia. Siap. Burung-burung yang siap. ada itu kan. Nah, itu telah belajar juga. Karena kita bisa dua tempat, dua arah. Dua arah maksudnya laut juga. Darat juga. Darat juga. Siap. Semile dengar nih, dia juga pakar kalau membuat wisata dalam program-program khusus. Minat khusus itu ujung-ujungnya edukasi. Contohnya gimana kita melindungi karang. Hubungannya apa dengan wisata? Ya kalau hubungannya pastilah ada hubungannya. Contohnya karang ini kan menjaga stabilitas untuk di laut juga. Kalau karang nggak ada pasti ikan nggak ada. Karena karang kan rumah ikan. Siap. Boleh.
Jadi pada prinsipnya orang luar tuh datang ke sini, kita kasih edukasi juga. Kita briefing juga. Oke. Ya kan, di mana arah tempat kita berada. Jadi dia datang ke sini kan dia mau tahu. Ikan apa yang ada di sini, karang apa yang ada bentuknya di sini, kan gitu. Dia bisa jadi perbandingan dengan luar. Di daerahnya apa yang ada, di sini apa yang ada. Jadi dengan cara kita lah, gimana caranya membriefing mereka. Tapi mohon maaf nih, apakah rata-rata mereka itu di tempat sananya itu nggak ada laut, ataukah bagaimana? Kenapa mereka harus datang ke Indonesia, ke Padang, ke Sumatera Barat ini? Ya kalau tempat mereka pastilah ada laut. Ya. Tapi dengan daerah dingin, ya, perbedaan tuh pasti ada. Yang ikannya lain sana, ikannya yang lain di sini juga. Kan? Jadi mereka mencari pengalaman baru di dalam wisata itu ya? Iya. Di sana memang mungkin sudah ada, tapi mungkin pengalaman yang berbeda atau ya mereka mencari new experience yang tadi yang disampaikan tadi ya, atau gimana? Iya. Jadi gini, dia datang ke Sumatera atau Sumatera Barat itu cari yang lain karena karang-karang di daerah mereka mungkin ini berkemungkinan karangnya nggak bagus. Kalau untuk daerah Indonesia spesial Asia itu masih terumbu karangnya masih hidup lah. Siap. Dan kadar airnya juga kan gitu, ada panasnya, dan ini kalau di sana kan nggak panasnya agak kurang, mungkin kayak gitu ya. Jadi santainya agak kurang. Betul. Apalagi kalau mungkin udah rame-rame, udah berbeda gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah rame-rame ini, saya lagi sekarang ini di posisinya adalah di tempat Iyu punya bisnis yang cukup luar biasa. Nih sahabat, ngomong-ngomong nih, by the way Tuesday. Wadadaw. Beliau ini adalah sekarang udah mempunyai salah satu kotek yang benar-benar dikunjungi oleh para wisatawan asing. Cantik-cantik nih guys. Nanti kita coba ada sedikit kolek-kolek ya. Itu gimana, brother? Ya maksudnya minat khusus di daerah sini di penginapan ini. Ya. Jadi ya sesuatu yang kita buat tuh berdasarkan konsep. Ya. Ada konsepnya untuk tamunya semua masuk gitu. Ada yang minat khusus. Ya. Kalau yang minat khusus tuh bisa lama bertahannya. Masalahnya apa? Kenapa? Jadi gini, kalau saya lihat posisinya adalah kebetulan kan kita kenal dengan beberapa dinas pariwisata. Mereka melihat dari jenis kunjungan. Semakin banyak kunjungan orang atau semakin banyak kunjungan wisata, itu dikatakan adalah berhasil atau sukses. Nah, versi itu gimana? Ada betulnya juga. Karena kalau kita nilai dari finansial. Karena ujung-ujungnya pasti duit. Ya, ujung-ujungnya kalau bisnis ya. Bisnis. Kalau tamu banyak datang, pasti uang banyak. Kan gitu. Tapi kadang-kadang tamu ini nggak bisa menjaga satu tempat. Dia datang, termasuk bule pun, kalau udah terlalu banyak, keindahan alam tuh kurang. Jadi pemirsa, menurut beliau menyampaikan bahwa semakin banyak orang datang ke salah satu tempat wisata, semakin banyak keindahan dan keasrian akan memudar. Betul gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apakah hanya sekedar kalau umpamanya jangan buang sampah sembarangan? Hampir di semua destinasi wisata akan membuat seperti itu. Dan tempat sampah juga pasti akan disediakan. Kenapa bisa seperti itu coba? Biar teman-teman semuanya akan mengetahui apa sih sebenarnya konsep wisata berbasis alam, atau mungkin konsep wisata yang tidak memberikan kepada mes atau banyak-banyak. Jadi ini, kalau terlalu banyak itu akan mempersulit mengontrol. Controllingnya kurang. Controllingnya kurang. Tapi kalau sedikit sesuai dengan fasilitas yang ada, sesuai dengan kru kita yang ada, SDM ya? Ya, itu lebih mudah lagi untuk mengontrol sang tamu. Yang datang sini. Tapi kalau udah terlalu banyak, kita susah kontrolnya. Berarti kita juga ada kesempatan di situ untuk menambah kru. Kan begitu jadinya. Betul, ya. Menambah kru supaya bisa menerima kalau controlling saja ya. Berarti di sini 100 orang, krunya berapa? Berarti kita harus tambah kru gitu, atau bagaimana? Atau memang
satu tempat itu kita harus batasi sekian orang, ya udah cukup sekian saja kayak gitu, atau bahkan bagaimana? Ya kalau untuk itu ya sekian orang ya kita batasi lah. Nggak terlalu banyak. Pertama, kalau terlalu banyak itu bukan masalah kru juga. Banyak pun kru, banyak pun tamu. Tapi kadang-kadang yang tamu yang datang, contoh, dia bisa yang menginjak karang. Ya. 100 orang. Ya. Ya kan? Pasti yang karang-karang yang kecil-kecil bertumbuh pasti patah. Betul. Tapi kalau 10 orang, 15 orang, kalau bisa kita kasih tahu atau briefing dulu sebagus mungkin dari mana arahnya, dari mana jalannya, dari mana air datang anginnya pun kan gitu. Ya. Lebih gampang kita ngasih tahu dengan fasilitas kita yang ada. Oh, oke, betul. Jadi ibaratnya adalah kita memberitahukan bahwa rumah kita atau laut kita begini, tolong dijaga. Nanti ada arus begini, angin dan sebagainya supaya lebih safety gitu ya. Betul. Supaya juga kehidupan bawah laut atau underwater kita juga terjaga kayak gitu ya. Betul. Supaya kita juga safety-nya terjaga, controllingnya juga lebih nyaman. Semualah udah keseluruhan udah terhandle dengan baik kayak gitu ya. Betul. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya dulu, nanti kurangnya dulu deh. Kurangnya dulu itu apa? Kelebihannya itu apa? Kok banyak sekali yang namanya wisatawan mancanegara datang ke tempat yuk, gila yuk. Gila yuk namanya. Kita lihat dari segi kelebihan. Ya. Kita tuh mempunyai 2 tempat. Oke. 1, ya, alam laut. Oke. 2, alam gunung. Oke, boleh. Ya kan? Jadi udah 2. Jadi para tamu itu nggak bosan dan nggak jenuh. Oke. Apapun bisa dilihat. Kayak burung juga. Burung ya. adanya memang ya benar. Cukup lah yang ada di sini. Yang kekurangannya cuma ada kekurangan kalau sang tamu minta sinyal. Karena sinyal nggak ada. Mohon maaf, brother. Ini salah satu yang bisa saya simpulkan bahwa kita, keseharian kita kalau sinyal. Mohon maaf nih. Saya sehari-hari berkutat dengan yang namanya sinyal. Sesekali dong jangan pakai sinyal. Oh, berarti kurang ajar juga ya. Jadi you ngode supaya semile kesini supaya tidak ada sinyal, bisa ngobrol sama you kayak macam sekarang ini. You kurang ajar namanya nih. Tapi ada kelebihan nggak ada sinyal. Contoh, kita bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Oke. Kalau ada sinyal, mungkin kita nggak bisa kayak gini. Oke, karena ada sibuk tangan dan jari di handphone aja isinya gitu ya. Oke, jadi tapi ada sang tamu karena dia bekerja. Dalam bekerja dia pergi liburan. Oke. Itu yang susahnya. Berarti bukan liburan namanya. Jadi kalau bekerja sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Kalau liburan semuanya harus ditinggalkan di sana. Itu versi semile sih. Betul, itu versi kita juga kayak gitu. Tapi ada beberapa tamu yang datang dari luar, tapi dia harus kirim laporan terus. Itu pasti ada. Jadi mungkin gini ya solusinya ke depan ya. Kita kasih tahu bahwa di tempat kita memang benar-benar tidak ada yang namanya sinyal. Ya, betul. Tapi kalau mungkin darurat dan sebagainya sudah kita siapkan. Mungkin kayak gitu ya, brother ya. Atau mungkin udah disampaikan atau gimana? Kita udah kasih informasi secara detail. Kalau dia pun minta sinyal, kita sediakan bot. Kita harus keluar dari teluk ini baru dapat sinyal. Baru dapat sinyal selama 10 menit. Oke. Jadi intinya sahabat semile bahwasanya di koteknya beliau ini yang dinamakan Jopira Beach atau Muara 2 atau Jopira Tintin, bagi teman-teman yang bekerja sehari-hari dan jenuh dengan kehidupan bekerja, datang ke sini, gadget tak ada, sinyal tak ada, 1 hari, 2 hari, 3 hari ketenangan akan didapatkan. Itu kekurangannya tuh di situ tuh. Jadi kita bisa ngobrol antara people to people, antara seperti ini. Face to face ya. Iya, face to face. Pace to pace. Pace to pace. Inilah kira-kira kita bisa ya dari zaman bahola kita akan lupa. Karena anak kita, saudara kita, sikit-sikit handphone mana handphone? Handphone mana handphone? Gitu ya. Gimana sih caranya masuk sini? Mahal atau murah sih sebenarnya? Kalau masalah harga, nggak mahal-mahal kali. Ya, tapi terjangkau lah ya. Terjangkau, masyarakat kita, masyarakat luar terjangkau. Yang penting ya gimana servisnya yang bagus. Karena tamu itu
kalau kita baik dia pasti baik. Ya. Nah, kayak gitu. Ya. Termasuk dari apa yang ada di sini, dari makanan, dari kru pun kan gitu. Jadi kadang-kadang kita harus tahu apa kemauan tamu. Iya, betul. Itu yang penting. Iya. Dia maunya ini, kita kasih ini. Iya. Nah, kayak Mas lah. Iya. Rokok ini. Iya. Saya kasih sempurna. Iya. Itu agak berbeda kan gitu. Nah, itu selera dah lari Beda. kemana-mana kan gitu. Ya. Tapi terlepas dari itu sahabat semuanya, saya di sini udah 5 hari nggak terasa. Udah 5 hari nggak terasa. Artinya apa? Di Jopira Beach atau di Muara 2 atau di Jopira Tintin, itu ada suara alam, deburan ombak, nyaman, asri, bersih, toiletnya bagus, airnya juga bagus. Jangan salah, ini dekat dengan laut, airnya tuh tawar, guys. Ini orang gila ini yang menemukan di sini. Heran, harusnya saya culik dulu nih, harusnya Smile dulu yang menjajah di sini, tapi kenapa dia dulu nih? Kurang ajar ini orang nih. Tapi oke lah brother. Jadi mudah-mudahan mohon maaf nih, apakah memang benar-benar di sini hanya cuma ada itu atau bagaimana? Maksudnya? Hanya sekedar santai, tanpa ada sinyal, ngobrol, merin apa di sini. Habis itu kalau nggak salah kan tadi ada suara enggang, saya dengar. Enggang itu bagaimana? Kalau enggang di sini cukup banyak lah. Kalau untuk daerah kawasan sini, ya cukup banyak, karena hutannya masih bagus. Oke, berarti pencampuran antara hutan dan laut gitu ya? Betul. Woi. Yang kedua, untuk daerah laut sini ikan masih banyak. Ya. Dari jenis ikan. Ya, karang juga bagus kok. Ini udah mulai tumbuh. Udah pasti bagus. Nanti bisa dilihat lah di videonya Smile. Di videonya Smile akan saya tampilin underwaternya di sini. Ikan cukup lumayan besar, yang kecil-kecil juga banyak dan sebagainya nanti. Dan mohon maaf, wah ini ada hobinya Smile. Di depan itu kayaknya ada sedikit yang jalannya pelan gitu ya. Oh, penyu. Oh yes. Memang di sini memang banyak juga. Oke. Ya, kita sering menyelam juga, lihat-lihat di sini juga. Ya. Kadang-kadang satu hari kita temukan 6 atau 7. 7 ekor ya? Ya. 7 ekor, oke siap. Itu penyu hijau. Widih, ya kan? Penyu hijau siap. Yang jenisnya ada Sumatera Barat. Iya, boleh. Kan? Jadi cukup banyak lah di sini. Iya. Itu tergantung timingnya. Brother, ada pengembangan yang lebih ini lagi nggak di Jopira Beach atau di Jopira Tintin ini? Mau arah kemana? Ataukah hanya di Merin saja? Ataukah ke arah mana? Ya, untuk sekarang ini untuk pengembangannya tetap di sini aja dulu. Contohnya masalah kamar pun tetap 5 kamar kan gitu. Iya, betul. Itu enggak kita tambah lagi karena kita konsep menjaga alam juga Ya, gitu. kalau semakin tadi yang dibilang semakin banyak orang semakin kacau gitu ya. Semakin banyak orang semakin kacau. Ya, betul. Kita harus nambah ini, itunya kan gitu. Ya. Jadi untuk sementara ini ya cukup kayak gini aja dah. Tapi dalam programnya lain kita buat trip-trip keluar. Oh, berarti Minangkabau-turnya kah ataukah apanya gitu? Minangkabau ya juga. Ya. Pertama untuk menjaga kebudayaan. Oke, jadi budaya, tradisi dan sebagainya gitu ya. Karena memang sangat kaya Minangkabau ya. Betul. Ya Sumatera Barat lah kaya. Ya. Karena di Sumatera Barat itu ada 2 kebudayaan. Oke. Minang sama Mentawai. Nah, ini ngomong-ngomong Mentawai gimana nih? Gaya-gaya juga, gaya-gaya Mentawai nih. Udah termasuk juga karena sering minum air Mentawai. Yes ya. boleh. Lihat topinya kan? Iya boleh. Jadi nggak mau kalah sebelum pakai ini, kayak ini. Ini kayak orang Papua ya? Kebetulan salah satu ya kalau cari Smile kayak apa sih orangnya ya mungkin kayak gini gitu. Saya nggak bisa disebut orang Papua, saya tidak bisa disebut orang Jawa, saya orang Indonesia. Iya. Jadi gini Mas, ya, saya mau tanya juga. Apa tuh? Wah ini bahaya ini bahaya ini. Harus tahu juga. Boleh. Apa tuh kira-kira? Ya ini Mas ini berada di Kota Padang. Boleh. Ya. Udah berapa lama? Saya dari tahun 2000 di Kota Padang. Kebetulan ya namanya pelarian gitu loh. Saya melarikan diri dari Jawa ke sini. Kehidupan. Kehidupan. Kehidupan yang mengejar. Ya, terus kira-kira? Jadi tertarik ke wisata atau ke
kemarin wisata alam laut. Iya. Ceritanya gimana sih? Ini kurang ajar nih. Kurang ajar nih, orang gila. Gimana sih ceritanya? Jadi ginilah, brother. Pada dasarnya Erik Smile itu tidak menyukai yang namanya wisata. Dulu ya. Tahun 2000 Smile datang ke Kota Padang, kebetulan dulu Cilacap belakang rumah laut. Di sini juga ada beberapa laut tapi belum terlalu ini. Tapi karena Smile fokusnya dulu di konsultan jalan, artinya ngerjain proyek-proyek jalan dan sebagainya, brother. Nah, tahun 2005 Smile coba masuk di salah satu perbankan konvensional. Cuman loncat sana loncat sini karena apa, banyak yang suka dengan cara dikejar-kejar kehidupan itu kan? Ya, dikejar-kejar tadi. Jadi targetnya kok penuh. Kontak kering Erik. Namanya dulu bukan Erik Smile. Erik saja. Erik apa gitu? Erik saja. Erik saja. Erik saja. Jadi Smile ini kapan tambahnya? Nah, jadi telepon Mas Erik, mau nggak kita gabung di ini? Tuh otomatis tanya, gajinya naik, pindahlah sana. Akhirnya tang ting tung Smile langsung di BNI Syariah Di Padang. Di BNI Syariah Padang. Jadi di BNI Syariah Padang, di marketing, di pemasaran, bisa di kredit atau di credit officer namanya. Habis itu langsung ke tabungan. Akun, habis itu tabungan juga, KPR juga, kartu kredit juga dan sebagainya. Itu berapa lama? Tahun 2015. Berjalannya berapa lama? Tahun 2005 menjalani. Tahun 2005 sampai tahun 2015. Jadi tahun 2000 lama juga, tahun ya. Lumayan lah. Tahun 2005 saya masuk tang ting tung sampai 2006, sampai seluruh Sumatera mungkin ada nama saya dan channel-channel saya di Sumatera. Pertama Padang, Pekanbaru, Batam. Habis itu Palembang, Medan, dan akhirnya kepala saya pecah. Jadi berhenti dah. Nah, loncat lagi. Akhirnya kenal dengan salah satu orang gila juga di wisata. Di situ kita diajak bersama untuk membuka salah satu kegiatan yang berbasis wisata. Cuman yang tadinya orang yang tidak sama sekali tahu tentang wisata dan tidak suka dengan wisata, masuklah di situ. Mencintai, pura-pura mencintai, dan benar-benar asik di wisata. Kenapa? Setelah melakukan kegiatan wisata liburan, saya tidak mengenal yang namanya menghitung kredit macet, KPR-nya ini dan sebagainya, stop. Dan akhirnya saya fokus di dunia wisata. Kebetulan kita mendirikan nama PT Rismaya Arsaloka Wisata atau Arsalokatur. Saya jadi karyawan di situ. Jadi karyawan ya? Di situ. Iya. Jadi karyawan di situ. Ada bos kita yang punya. Nah, disitulah kita menikmati. Nah, kenapa di Merin semua orang pasti suka keindahan laut. Kebetulan juga kan kita juga belakang rumah kita juga ada laut. Nah, cinta dengan laut, dengan ikan, karang dan sebagainya. Ini kurang ajar nih. Jadi dalam bentuk karakter yang lebih bagus lagi ya. Pastinya. Kenapa? Setiap kali kita liburan, setelah dari liburan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari pulang ke dunia nyata, kita mempunyai satu kehidupan baru yang benar-benar semangat, jadi tambah ups dan up lagi untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Itu versi saya. Jadi gini Mas Eri. Ya. Jadi cukup apa juga, siapa sih yang memotivasi diri kita sendiri untuk terjun ke pariwisata? Diri kita sendiri. Jadi kok Mas cepat kali interestingnya ke pariwisata sebenarnya? Karena wisata itu enjoy. Basicnya nggak ada kan gitu. Wisata itu enjoy. Wisata itu kaya berbagai hal. Bukan hanya kaya sebagai uang. Kalau bisnis tetap harus berjalan ya. Saya kalau tidak di wisata nggak kenal dengan you. Betul juga. Iya kan? Betul. Saya kalau tidak kenal dengan wisata, saya tidak kenal dengan namanya penyu. Saya kalau nggak di wisata nggak bakalan saya bisa nginjak di sini. Kenapa? Saya awalnya tidak suka wisata. Kenapa? Alangkah bodoh saya mengenal wisata baru-baru ini. Jadi sejak Mas kenal wisata, sejak terjun di wisata lah gitu kan, termasuk alam laut juga kemarin juga sama gunung juga. Jadi apa yang Mas rasakan kan gitu? Enjoy, bebas. Termasuk luar dan dalam juga. Pastilah. Jadi ginilah, saya buka sedikit.
Kebetulan sekarang ini kan saya lagi mencintai tentang yang namanya mamalia laut. Di situ ada penyu, di situ ada lumba-lumba. Karena di kekayaan Minangkabau, khususnya di Merin, khususnya di pulau, khususnya di lautnya wisata Sumatera Barat itu sangat kaya. Penyu, ada 4 penyu di Sumatera Barat. Betul. Ada 4 penyu. Boleh saya buka di sini atau besok? Boleh. Kapan-kapan kita mau belajar juga kan gitu, ya kan? Oke, penyu. 1 ada penyu belimbing, penyu hijau, penyu lekang, dan penyu sisik. Itu ada di Sumatera Barat. Di daerah mana? Di sebelah situ dekat. Tapi di sini juga ada. Karena beberapa kali Semile coba underwater, snorkeling, diving, di situ juga ada nampak. Tapi memang yang banyak itu di daerah satu kawasan konservasi di Kementerian Kelautan itu ada 5 pulau. Pertama Toran, Pandan, gitu. Di Kepulauan Mentawai. Tepatnya nanti saya kasih tahu. Habis itu Pieh Edukasi Island. Edukasi, jadi pembelajaran tentang wisata marine itu di sana semuanya ada. Bahkan di Pieh itu ada gua di tengah, masuk ke dalam dan di bawah underwater itu bisa tembus. Apa di Pieh itu ada siapa yang buat di sana? Maksudnya itu untuk belajar wisata alam laut kan gitu? Jadi gini. Atau organisasi atau apa gitu? Jadi begini, di situ kan semuanya ini gila nih. Saya nanya-nanya malah ini nanya-nanya lagi nih. Ini gila nih. Nggak asik nih kalau kayak gini nih. Ya, tapi pada dasarnya beginilah. Kementerian Kelautan di bawah LKKPN Pekanbaru, kalau di Padang itu namanya Wilker atau Wilayah Kerja TWP Pulau Pieh. Itu menangani 5 pulau kawasan konservasi. 1 Pieh tadi, Pandan, Air, apalagi Bando dan Toran. Di situ punya kultur masing-masing, punya branding masing-masing. Yang Toran Survival Island cocok nih dengan kita nih. Iya, si betul. Siapa namanya? Si yang orang kawan kita di luar tuh yang suka survival, siapa namanya? Si Anu lah ya. Survival dari The Costa Way. Iya. Albarok. Iya. Iya, Albarok. Padahal udah hafal ya. Iya, Albarok, betul. Nanti Albarok nonton ya. Kasih lihat ya, nanti apanya. Looking. Look. Itu. Jadi Toran di situ ada survival island. Pandan historical karena di situ ada. Pieh itu untuk edukasi. Edukasi tentang apa? Ya masyarakat lokal ya mengelola lah. Habis itu Air, habis itu Bando. Nah di situ banyak mamalia kayak lumba-lumba, paus, penyu. Berarti minat khusus lah di sana ya. Ya itulah kira-kira. Education juga. Dan sesuai dengan apa yang menjadi canangkan tadi di sini. Di Pandan, kebetulan Semile udah mondar mandir ke Pandan. Itu cukup 60 orang setiap hari. 60 stop. Kalau ada 100 orang, 60 masuk, 40 tunggu. Bagus. Ya itu tadi. Bagus karena untuk melindungi alam juga. Salah satunya itu. Salah satunya ya. Dan ini sekarang bulan apa ya? Ini lagi banyak-banyaknya penyu naik ke atas. Ya. Untuk bertelur. Jadi gitulah kira-kira, brother. Oke, untuk pesan di teman-teman semuanya di channel Semile TV, kira-kira apa? Ya, semangat apa? Jadi gini Mas, bagi semua penggerak wisata yang skopnya Sumatera Barat, wisatanya sebenarnya bukan untuk cari uang aja. Oke, setuju. Tapi untuk teman-teman semua membentuk karakter yang lebih bagus lagi. Pedih, gitu. Ya kan? Dengan karakter bagus, uang pasti datang. Oke, siap. Bukan cari uang, tapi untuk menjaga alam juga. Oke. Itu sebenarnya. Jadi wisata membentuk karakter yang lebih bagus. Oke. Termasuk teman ke teman, ya kan? Kita ke alam laut, semualah yang ada sekitar Sumatera Barat, kan gitu. Jadi kita bisa saling menjaga satu sama lain. Iya. Gimana menurut Mas Erik? Oke. Halo semuanya. Sahabat semuanya, bahwa kita sekarang ini adalah, ini versinya beliau adalah, kalau kita mencintai alam, alam akan mencintai kita juga. Kalau kita menghargai alam, alam juga akan menghargai kita. Bukan hanya sekedar uang,
tapi karakter yang harus kita ciptakan untuk supaya uang menghampiri kita. Setuju? Betul sekali, Mas. Kita tutup perbincangan kita. Terima kasih, brother. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Kalau di Arsaloka jangan lupa bahagia. Kalau di Arsaloka jangan lupa bahagia. Tapi kalau di Semile ke laut aja. Selalu bahagia. Amin, amin. Mari kita tebar kehidupan virus-virus bahagia. Oke. Selamat malam, karena sekarang udah malam ya. Ya, udah malam. Malam, selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu. Nanti kita podcastan lagi dengan versi yang berbeda. Kita bahas yang berbeda. Mudah-mudahan kalau baik, menarik di channel kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa Bre? Like, comment, and subscribe. Subscribe. Bahasa kita subscriber. Jadi gitu. Supaya channel ini selalu tetap bertahan dan bisa berbagi. Karena apa? Tema kita Experience Tourism Explorer, artinya experience pengalaman kita dalam berwisata. Kita akan bagi, kita akan explore dan seluruhnya akan menikmati hal itu. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih.